Ya, biar clear dulu satu-satu supaya kalian tahu Alkitab bukan Al-Quran. Ya, karena Alkitab dalam kamus bahasa Indonesia adalah kitab suci agama Kristen, terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Kamus muncul duluan apa Quran sih? Hah? Kamus bahasa Indonesia lebih dulu muncul apa Quran, Pak? Nah, masalah duluan itu duluan Alkitab kami lah. Loh, saya bilang kamus. Bisa ada namanya kamus. Iya, kalau masalah Alkitab duluan Alkitab kami. Kalau Biblos memang lebih duluan, kalau Alkitab belakangan. Iya. Biblos itu bahasa Inggris. Biblos bahasa Inggris. Saya bingung. Saya lagi bingung. Bener, Biblos bahasa Inggris. Halo, Biblos bahasa Inggris. Saya bingung loh. Sabar. Bibel. Sabar. Masa kalian bilang ada Biblos bahasa Indonesia? Dari mana ada Biblos bahasa Indonesia? Gini, Pak Preming, gini. Tunjukin datanya, ada Biblos bahasa Indonesia. Tunjukin datanya. Yang ada Alkitab bahasa Indonesia terdiri dari kitab Kristen, perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada. Biblos itu bahasa Yunani, Pak. Gak ada itu namanya Biblos. Kamu ngarang aja. Tunggu dulu. Sekarang saya mau tanya nih. Saya mau tanya dulu sedikit. Silakan. Boleh. Kalau bahasa Al-Quran itu dari Arab. Ya. Terus kalau Quranan. Jangan bahasa Arab lah, Pak. Ya kan? Kalau saya nggak ngerti bahasa Arab. Nah, kalau Al-Quran itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya apa? Di apa? Bacaan. Bahasa Indonesia bacaan apa itu? Ya. Iya, Bacaan. Tapi nggak ada kalau di sana gitu. Kalau di sana yang mengeluarkan Bible berarti harus dilapor ke kamus bahasa Indonesia. Al-Quran itu bacaan. Di sana mana? Di Afrika Bapak jangan apa di memaksakan Eropa? diri dong, Pak. Iya. Istilah Alkitab Bible, berasal dari kata ada bahasa Bible, ada bahasa Arab, Injil, ada bahasa Alkitab. Sekarang saya tanya. Ada Injil, adanya Evangelion dalam bahasa Yunani. Kamu ngarang lagi. Gini. Saya baru tahu Pak hari ini. Sebentar Pak John. Negara-negara yang punya pembicaraan. Negara-negara punya hak berbahasa kitabnya. Anda jangan begini Pak John. Kalau berbahasa harus yang sesuai kaidah, jangan ngarang. Ya, Pak Johan, saya baru dengar hari ini dalam bahasa Indonesia ada imbuhan al. Saya baru tahu hari ini. Ya al itu saya baru tahu hari ini. Iya, saya baru tahu bahasa Indonesia ada imbuhannya al. Jadi kitab, jadi Alkitab itu bahasa Indonesia. Saya baru tahu hari ini Pak. Makasih banyak Pak Fleming. Iya, karena itu di kamus bahasa Indonesia, pemerintah menyebut secara undang-undang nyata bahwa Alkitab itu adalah kitabnya orang Kristen, terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Tunjukkan data, bisa aja di kamus. Pak John. Pak Preming, Pak Johan, tunggu dulu, saya mau tanya. Tulis di kamus Alkitab, pasti nanti Bapak akan tahu bahwa Alkitab itu apa. Tulis di kamus. Kamus bahasa Indonesia. Kamu salah itu, kamu salah. Pak Preming, kamu salah. Saya mau tanya. Pak Preming terjun bebas. Untuk Bukan saya turunkan ya. Saya tidak kick ya. Terjun bebas dia. Saya tidak mau kick tanya. ya. Silakan naik lagi, silakan. Enak sama Bang Zuma. Dia sama Bang Zuma enak ngobrol dengan Pak Johan tuh enak, nggak apa-apa. Enak, silakan Pak Johan, silakan. Saya pengen tanya, kalau memang kan dari bahasa Arab itu adalah di Indonesia itu adalah bacaan, ya, tuh hak pribadi kita punya teman kami, saudara kami. Tapi
di Kristen itu Alkitab. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih al kalau bahasa itu al ya Bung? Alkitab ini apa sih? Makanya gini, apa sih Alkitab itu? Ya kan? Maknanya kan? Maknanya dalam bahasa Arab. Apa? Maknanya. Maknanya. Apa sih? Sini. Tak kasih tahu. Sini tak kasih tahu. Iya, tak kasih tahu sini. Tak kasih tahu ya ini, saya banyak. Alkitab itu dari bahasa Arab itu dari begini ya, dari pola fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu itu fi'il mudhari, fa'lan itu masdar, ya atau kata benda. Nah, jadi begini. Apa ya? Jadi begini. Kataba yaktubu kitaban, ya kan? Kataba dia telah menulis, yaktubu dia sedang menulis dan dia akan menulis kitaban yang tertulis atau tulisan. Nah, kitaban artinya tulisan. Ketika ditambahkan alif lam ta'rif di depan sebagai pengenal, artinya adalah tulisan itu. Nah, itu yang dimaksud menurut Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Nah, kamu Alkitab itu kamu, ayo konstruksinya dari mana? Ayo, kamu jelaskan ya saya tadi konstruksi Alkitab. Alkitab itu adalah disebut satu rangkuman. Waduh, Isinya Alkitab, bro. Kata Alkitab itu Pak, kata Alkitab, bukan isinya, bukan kata Alkitabnya aja Pak. Iya, Kata Alkitab Alkitab aja Pak. Kenapa Nama ini objek, disebut nama Alkitab? objek itu Dengar aja. dulu. Objek. Ya objeknya itu aja, Alkitab Pak, bukan ini isinya. adalah isi semua tentang firman-firmannya dirangkum menjadi satu Alkitab. Wah, itu kalau begitu namanya harusnya Al-Kutub. Ini isi firman loh. Ini isi firman. Namanya Al-Kutub kalau begitu, Pak. Alkitab. Kumpulan buku-buku. Bukan tulisan. Pak, Bukan gini, tulisan, Pak. ini kumpulan firman-firman yang dirangkum menjadi satu. Pak Johanan, sebentar. Bang Indra, sebentar. Pak Johanan, ya gini ya. Kalau Anda mengatakan bahwa, mohon maaf yang tadi sebutkan Anda Bible itu atau Alkitab itu adalah kumpulan firman-firman, Pak. Ya gini. Firman-firman itu harus dari sebentar, ya. Firman itu harus dari Tuhan. Iya, firman itu harus dari Tuhan langsung. Ya, dari Tuhan langsung yang ucapan Tuhan. Itu disebut firman. Nah, kalau di dalam Bible Anda, mohon maaf, saya bisa tunjukkan di dalam kitab Anda ya, bahwa itu adalah ucapan manusia. Ya. Itu ucapan manusia, ucapan Lukas ya. Theophilus yang mulia, terus menurut anggapan orang, itu ada di dalam Bible Anda. Nah, kalau Anda mengatakan itu sebagai firman, apakah itu firman? Anggapan orang, menurut anggapan orang, Yesus itu anak Enos, anak Eli. Ini salah satu contoh. Apakah menurut Pak John Han itu adalah sebagai firman? Menurut anggapan orang, menurut anggapan orang, Yesus itu anak Enos, anak Eli. Coba itu aja dulu. Ya, apakah menurut Anda itu adalah sebagai firman? Kalau saya menuruti orang, saya nggak punya iman. Iya. Tetapi apa yang saya baca dengan firman, dengar dulu, jangan dipotong-potong. Dengar. Iya, kita dengar. Iya, Kalau di Pak, sela-sela, silakan kan Pak. gini, ini Iya. bahasa di sini. Anda punya kitab sendiri, saya punya kitab sendiri. Kalian imani sendiri, saya imani sendiri. Anda Yang jangan kita persoalkan itu punyanya buku. namanya Alkitab itu Pak. Yang kita minta itu penjelasan Konstruksi bahasanya, Alkitab. konstruksi. Bahasanya Alkitab. Tasrif dalam bahasa Arab, tasrifnya gimana? Tasrifnya. Kok kalau bahasa Arab, kalau saya jago bahasa apa namanya tuh Konstruksi, Pak. Konstruksi bahasa. Yunani, saya pakai Begini, bahasa Pak. Yunani. Anda nggak akan ngerti Iya. bahasa Yunani. Kita bahasa Indonesia. Saya mau. Lahir di Indonesia. Iya. Kalau Pak Johan, saya tanya. Sebentar, Bang. Saya mau tanya Pak Johan ini. Jangan Ini- ketawain ini orang, asik Bang. ini. Iya, Dan jangan. ketawain Iya. orang. Iman Enggak. punya masing-masing Oke. iman. Iya. Pak, mohon maaf Pak. Maaf. Saya senang ini, saya senang dengan Pak Johan ini. Saya senang. Beliau apa namanya mempertahankan prinsip. Iya, Pak Johan. Betul, mana? Bang. Saya mau tanya Betul, Pak Johan betul. dulu. Betul. Pak Johan, Boleh, boleh. Pak Johan masih pakai ini enggak? Pakai Al-Qulub. Masih pakai Aku Al-Qulub? lupa apa? Al-Qulub. Al-Qulub. Masih pakai Al-Qulub? Al-Qulub itu harus dipotong, dibuang dulu, Pak.
Ah, Namanya al-qulub. Qulub burung. Al-qulub yakni sarung yang melindungi atau selimut yang melindungi. Namanya al-qulub. Berarti kulub diserap dari bahasa Arab, ya kan? Kulub burung maksudnya. Al-qulub. Ini istilah baru dari saya. Al-qulub. Jadi gini, Pak Johan, saya sedikit Bang Abu. Jadi gini, Pak. Lanjut aja. Sebentar Pak Johan, saya sedikit saja biar nggak lupa. Jadi gini, mohon maaf Bang Indra Mose tadi ketawa ketika Bapak, apakah Anda memahami bahasa Yunani? Pak, dia guru saya, dia lancar bahasa Yunani. Coba aja tanya bahasa Yunaninya. Dia dalam bahasa Bible tentang Yunaninya dia tuh bahasa Yunani, ya saya tahu Bang. Bang Indra Mose itu bisa menguasai bahasa Yunani, bisa menguasai bahasa Ibrani. Kenapa dia tertawa? Karena Bapak tadi menyatakan seperti itu gitu. Jadi Bukan, bisa bahasa Yunani bisa dia gitu loh. Makanya Bang Indra Kalau tertawa, orang- mohon maaf gitu loh. Dengar dulu. Kalau orang bahasa, kalau ada orang bahasa begitu, kalau saya mengerti saya nggak akan ketawa. Sombong namanya, Pak. Semangat Pak John, semangat Pak Johan. Iya. Terus maju. Bener. Kalau orang bahasa mau jago bahasa Yunani kah, bahasa Arab kah, banyak orang bisa. Tapi dia kalau dibilang begitu nggak, hati-hati sama orang yang bahasanya seperti itu, terus kita Bukan ketawa. sombong, Pak. Bukan sombong, Pak. Sebentar, pasti karena artinya, Bapak Pak. Artinya Enggak, udah sebentar iya, dulu. Karena merasa bisa. Sebentar dulu. Enggak, Ketawa. gini karena Bapak menuduh duluan, Pak. Kalau Bapak tidak menuduh duluan, nggak bakalan Bang Indra Mose ketawa gitu loh. Silakan. Betul. Apapun yang kita omong, kita bicara, kalau kita memang bisa, itu nggak usah ketawa Pak. Bahasa, kayak kita nggak bisa bahasa Medan, dikeluarkan bahasa Medan, terus kita ketawa, jangan. Saya nggak pernah mengetawakan bahasa-bahasa yang saya bisa, tapi dia bilang, kamu bisa nggak bahasa ini? Tapi saya nggak bakal ketawa. Enggak. Saya diam. Udah Bang Abu, Apa kita itu? atur topik deh, topiknya apa deh? Puyeng deh, lari-lari terus. Nggak bisa Pak Johan. Bukan lari-lari, karena Anda yang lari-lari ketawa gitu. Kalau saya menerangkan, tadi kan saya mau jawab, Anda ketawa. Karena gini, nggak usahlah kita ada bahasa Yunani. Kalau saya bahasa saya nggak ributin. Tapi kalau saya, keimanan saya kalau baca Alkitab ini dan ini adalah firman, ya saya baca. Ya udah Bang Ade, Tetapi- bahas ini aja. Al-qulub saja, al-qulub. Iya, oke, boleh. Oke. Kalau Silakan, Bang Indra alkulub Mose. tidak, kalau alkulub itu bahasa yang itu kan yang dipotong dibuang itu sunat. Sunat Sudah itu paham, adanya ya? dia. Wes, mantap. Sunat itu adanya di Yahudi. Orang Yahudi itu disunat. Karena pada waktu awal pertama memang Yesus diserahkan dan disunat. Tetapi kita ada satu perjanjian baru yang dia katakan, karena saya percaya dia berfirman. Sunat itu adalah pekerjaan tangan. Yang katanya dikatakan di kita itu yang kalau disunat untuk cuma dibersihkan. Dibersihkan itu dalam arti dalam bahasa yang saya dengar itu disunat itu anak saya disunat. Untuk menghilangkan kotoran yang ada itu benar. Tapi itu tidak mengimankan kita kepada Tuhan. Yang diajarkan di dalam kitab itu kebaikan, menghargai, menghormati, karena ciptaannya sama, diciptakan sebagai manusia. Itulah. Oke, Pak. Johan Kalau gimana kita mau bikin- baik? Tuhan aja suruh sunat gak dilaksanakan. Membangkang Tuhan kok baik dari mana? Kalau di kita bukan sunat, Pak. Baptis, Pak. Pak Jo. Di kita, Pak. baptis. Baptis, Pak. Kita baptis. Pak gini Pak, yang namanya perjanjian, kalau yang saya tahu di dalam Bible-nya Bapak, di dalam perjanjian lama, kejadian tentang Abraham, itu perjanjian Pak. Perjanjian Tuhan kepada Abraham dan anak cucunya. Kalau Anda mengakui bahwa Anda masih teologis Anda masih merujuk kepada Abraham, harusnya Anda mengikuti perjanjian kepada Abraham.
dari Tuhan kepada Abraham. Nah, Anda harusnya ya mohon maaf ya harus disunat. Kalau Anda satu jalur, satu garis, Enggak. Saya mau tanya Anda. Emang Anda tahu saya disunat apa enggak? Anda ini ngomong sembarang ya? Enggak, kita kan nanya Bapak disunat apa enggak. Bukan kita mau lihat hukumnya Bapak. Itu kan sudah dikatakan pekerjaan tangan yang kita harus bersih, dipotong dan mengeluarkan kotoran. Itu cuma bahasanya itu. Tapi itu perintah Tuhan, Pak, enggak sembarangan. Perintah Tuhan dari mana? Wah, itu perintah Tuhan kepada Abraham. Itu kehendak Allah, Pak. Kehendak Tuhannya Bapak, kehendak Tuhannya Abraham. Saya luruskan itu. Pak Johan, bentar Pak Johan. Saya setengah menit saya luruskan. Tadi Pak Johan mengatakan bahwa sunat itu hanya ada di agama Yahudi. Salah. Sunat itu adalah milah Ibrahim atau agama Abraham. Nah, orang Yahudi mengaku mengikuti agama Abraham, ya dia sunat. Orang Islam juga milah Ibrahim. Milati Ibrahim Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, ya kita sunat. Nah, sekarang ente kan agama apa? Agama Yunani. Mana ada sunat Yunani? Sunat nggak sunat itu hak kita kalau saya mau ngomong. Bukan hak kita, itu namanya membangkang. Tuhan suruh sunat ya sunat, itu membangkang namanya. Membangkang perintah. Memang kalau Anda itu kepada Musa diperintahkan untuk disunat. Bukan kepada Musa, kita mengikuti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kita orang Islam. Kalau saya Ishak, Pak. Kalau saya Ishak, bukan Ismail. Isa aja disunat. Ishak disunat, Bang. Ishak disunat, Bang. Dewa aja disunat itu. Dengar dulu. 2 kali. Saya sunat 2 kali lu buntung. Sunat pertama potongnya setengah, sunat lagi 2 kali. Nggak bisa, bohong. Itu sunat sekaligus. Kalau ngomong sepotong-sepotong. Aduh, jangan seandai-andai lah. Saya nggak mau kalau andai-andai. Jangan. Pak Johan ini kenal sama itu. Ada Abang Baladewa di bawah ini. Beliau lelang itu tongkat Firaun, kacamata Abu Jahal. Dia lelang tuh, Pak. Kalau minat hubungi beliau langsung. Oh, cari kulupnya Yesus. Saya mau beli kulupnya Yesus, ada nggak kira-kira? Tanya Bang Dewa. Terserah Anda mau beli kulup Yesus itu di dalam firman saya itu. Dia diserahkan dan disunatkan. Pak, kulupnya sekarang di mana, Pak, waktu sunat? Saya begini. Saya mau tanya lagi. Kalau Anda bilang sunat-sunat begitu kulup-kulup, saya mau tanya. Ya. Waktu kita lahir, murni nggak? Apanya yang murni, kayak bensin aja murni campur. Murni. Kalau kita bilang, lu kalau mau jawab sempurna. Kita lahir sempurna nggak? Ya tergantung, kalau lahirnya cacat, matanya 1 doang nggak sempurna, Pak. Gimana sih? Kalau cacat itu keajaiban Tuhan nantinya. Oke. Orang cacat jangan dianggap remeh. Orang cacat lebih hebat dari kita banyak. Ya oke, enggak. Maksudnya Bapak nanya, kita lahir sempurna? Ya sempurna, Pak. Sempurna. Kita lahir sempurna. Makanya Anda kan ini kan kitab ini yang namanya disunat. Kita lagi bahas ini. Kan kita lahir disunat, kita lahir sempurna kan? Ada semua kan? Sebentar, Bang. Kalau Anda bilang, Anda bilang tadi, maaf nih. Pak Johan. Maaf nih. Tadi Anda bilang kulupnya Yesus mana ya kan? Saya mau tanya. Kita lahir sempurna, utuh. Terus nanti saya akan balikin begini. Kita disunat. Waktu kita menghadap, Ada pengurangan. Bapak saya tanya. Ada pengurangan. Kalian lahir sempurna kan? Mana potongan kamu? Cari. Lengkapin. Oh, gampang. Mau ngomong apa? Bukannya Tuhan punya saya masih ada, Pak. Punya saya masih ada, saya simpan. Punya saya masih ada, saya kubur di kontetan masih ada. Punya saya dibikin kikil, Pak Johan. Pak Johan punya Dewa dibikin kikil kemarin. Kenapa? Potongannya udah campur-campur di bumi, udah dicari susah. Yang mana aslinya? Ini ada yang tanya nih, Beni tanya, Indra Mose yang kalian persoalkan masalah sunat, apakah Nabi kalian sunat? Nabi Muhammad sunat, bro. Nabi Muhammad sunat. Saya mau tanya.
Pak Johan sebelum di sini sudah naik di Komal mana Pak Johan? Saya belum, karena saya gini. Saya Pak Johan, melihat Pak Johan punya saya untuk nambal ban Ya, mobil Ini saya, baru di Pak. sini. Baru di Punya sini saya ya, untuk Pak? nambal ban Ya. mobil saya, Pak. Baru naik di Punya sini saya. ya? Baru naik di Komal sini ya? Ya, saya baru naik di Bung. Saya Oh, tadinya oke, mantap, cuma nanya mantap. tonton, lihat sono, lihat sini. Kok bahasanya seperti kalau saya muter begini Bapak hanya. ya, keliling-keliling ya. Iya. Ya, Mantap. lihat Jadi lihat Pak, aja. kalau Bapak nanya punya saya, Pak, punya saya udah untuk nempel ban mobil saya, Pak. Tubeless. Punya saya sudah saya tempelkan di ban mobil saya. Nah, itu nanti kalau udah sampai di sana di akhirat itu harus dicabut, ditarik, dibawa. Iya, nanti Nanti kembali saya lagi. ngambil. Nanti kembali lagi. Dari mana? Ketika kita Nanti dibangkitkan kembali Abraham lagi. juga ditanya kulupnya mana gitu. Abraham ditanya, Abraham mana kulupmu gitu. Tapi di sini bukan tentang sunat dan kulub. Kalau saya sih ya. Tetapi kita tentang kita menghadap sama Yang Maha Kuasa seperti apa. Harus Jaminan, pakai helm, Pak. dengar Pak, Mantap, Pak jaminan, Johan, mantap. jaminan kita untuk ke sorga, jaminan untuk menghadap Yang Maha Kuasa itu tidak rombongan. Oh, sendiri-sendiri. Sini-sini. Iya dong. Bapak sudah pakai helm berarti ya? Walipan, Pak. Nebus apa kalau sendiri-sendiri? Pak, Bapak sama keluarga aja belum tentu anak Bapak ke bawah. Belum. Ya, Karena apa amal gunanya, kan ada di- Pak? Apa gunanya penebusan dosa, Pak? Kalau tanggung sendiri-sendiri, apa yang ditebus? Lah, amal perbuatan kalian, kelakuan kalian ditanggung orang tua mau? Enggak, kita mau tanggung lah. sendiri, nafsi-nafsi, Pak, kita, Pak. Ditanggung Tuhan boleh, memang kita- Pak Johan. Memang kita masuk ke surga Kalau itu tidak ditanggung rombongan Tuhan boleh. satu-satu. Amal perbuatan yang kita buat itu yang bertanggung jawab dengan Yang Maha Kuasa. Itu kalau di kami, Pak. Kalau di Bapak tidak, udah ditebus, Pak. Aman, free. Oh, kalau saya udah imani percaya, saya sudah ditebus, tinggal saya menjaga kelakuan pribadi hidup saya. Kalau di Iya. Bapak rombongan, kalau di kita sendiri-sendiri, Pak. Oh, nggak bisa. Kalau kita dia mati disalib untuk menebus segala dosa. Tetapi perbuatan kita itu terus kita langsung bawa anak-anak, tidak, lu bawa sendiri, lu masuk surga sendiri, kan ada dua. Ya terus yang ditebus Kalau apa, lu mau Pak? ngikut- Kalau begitu, yang Kalau lu ditebus mau ngikut- apa? Hah? Yang ditebus dosa apa, Pak? Yang ditebus dosa apa yang ditebus, Pak? Loh, semua kutuk dosa, Ditebus. kejahatan apa yang kita perbuat, yang kita sekarang ini, yang kita belum timbul waktu matinya dia, saya imani dia sudah tebus kita. Tetapi Ya, kalau kita gitu, Pak, Bapak hidup, perkosa aja orang, Pak. Udah ditebus aman. Ntar kalau tangkap Momen, polisi momen. saya, kalau udah ditebus dosanya, ngapain tangkap saya? Gitu, Pak. Aman Itu, itu. Pak Johan. itu namanya Pak Johan. orang bodoh, udah ditebus kelakuannya jahat, salah, Pak. Gini, Neraka gini, penuh. Pak Johan. Neraka penuh. Bodrek. Gini. Teman-teman semua, teman-teman semua. Pak, kita Saya ditebus. izin ngomong. Izin Kita ngomong sebentar aja. ditebus. Mata dulu. Kita ditebus. Itu dalam arti perkataan di firman itu kita ditebus. Dan jangan Berarti melakukan setengah dosa harga, Pak. Nggak lunas, lagi. Pak. Nebusnya setengah harga, Apa? nggak lunas. Apanya? Lebih Saya nggak dibayar lunas, Pak. mahal loh. Dengan darahnya loh. Saya Iya, imani tapi bayarnya itu. masih kurang, masih setengah. Makanya Bapak harus mampir ke neraka Itu dulu. Berarti prediksi, nebusnya itu setengah prediksi doang. Yang DP doang, mah itu Anda nggak bukan, lunas. maaf, Anda bukan Tuhan. DP kan Anda pakai, memprediksi betul saya. kan, DP. Bukan, Anda bukan Tuhan. Saya nggak percaya omongan itu. Saya ditebus DP 50 dengan terus, darah yang Pak. mahal. Saya imani percaya dan perbuatan saya akan Ya. saya jaga. Itu Pak aja. Johan. Mantap. Pak Johan, mantap. saya sedikit Silakan, saja, Bang Ade. saya sedikit saja Silakan, mau Bang Ade. bertanya nih, Ya. ya. Jangan Pak Johan sedikit-sedikit, ini kan, ya banyak nggak apa-apa. Beginilah, Pak Johan ini, mohon maaf ya, Pak Johan ini usianya sekitar 50-an ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau Salah. saya tiru. Nah, Salah. Di atas. Di atas. 75. Salah. Ya? Saya nggak mau kasih tahu umur. iya Nanti gini. umur itu akan jadi Tapi bahan. ya Nggak mau. sebentar, Ya, sebentar. ya, ya.
sebentar gini. Oke gini, kalau seandainya di dalam Kristen itu yang taat nenek-nenek atau kakek-kakek, nanti di surga nenek-nenek atau kakek-kakek lagi juga atau udah kembali jadi bujangan dan perawan. Kalau di surga. Pak? Malaikat. Ya, kalau orang Kristen nih, orang Kristen mati nih ya. Udah kakek-kakek, udah aki-aki lah, udah nggak sanggup jalan. Apakah di surga juga aki-aki juga atau gimana? Pak, maaf ya. Di kita sudah dikatakan ada di Alkitab kita dikatakan ada seorang Samaria mengatakan bahwa dia punya suami 7. Satu Wah, mati. itu harus paham, Pak. Itu mah pesundal, Pak, suaminya 7, Pak. Dengar dulu Pak, kalau kita ngomong Anda selalu motong pesundal, tapi Anda harus cerna dulu bahasa ini. Jangan Anda pesundal. Dikatakan dia kawin sama, di situ juga bisa kawin cerai. Di situ juga bisa. Kawin apa nikah, Pak? Kalau ayam kawin, Pak. Pak, saya suka ngurus di pengadilan loh, Pak. Saya ngurus pengadilan cerai. Pak, manusia itu nikah. Kalau kawin tuh anjing, babi, sapi itu kawin, Pak. Itu prediksi Anda, ya. Aduh. Prediksi bahasa berarti dulu. ayam saya besok nikahkan, Pak, ya. Ayam saya Besok nikahkan, bahasa Pak. dulu. Pak, bahasa dulu tidak ada pernah nikah. Bahasa dulu. Bapak kalau pengen tahu bahasa di Kulon itu, bahasanya Bapak kan tahu. Kalau mau nikahkan anak. Iya, pertanyaan saya gimana ini? Pertanyaan saya nanti kalau mati nih, gimana di sana? Apakah yang mati bayi deh, yang apa nih kita lihat, yang mati bayi nih ya, bayi Kristen mati nih setelah dibaptis. Apakah di sana di surga juga jadi bayi atau jadi pemuda atau jadi perawan? Ya silakan. Makanya Bapak tadi saya tanya, Bapak jangan motong dulu, jadi panjang lebar ke belakang-belakang. Pak, saya dari tadi diem Pak, saya nggak motong Pak. Yuk lanjut. Lo tadi bilangnya, makanya saya ngomong. Nah, yang Anda bilang sundel itu bahasa apa itu? Saya bilang, dia berkata, dia kawin, terus dia meninggal, kawin lagi, itu kan meninggal, ya, bukan cerai, meninggal kawin. Dan di atas, nanti setelah di Firdaus, yang menjadi suami sahnya siapa? Tapi di sana dikatakan di Firdaus itu tidak ada yang dikawinkan dan yang tidak ada yang dikawinkan, tidak ada perkawinan. Oke. Kita semua wujud masing-masing. Kita nggak kenal Bapak. Saya nggak kenal anak saya. Wujudnya nanti di sana. Sendiri-sendiri. Karena kita iya. Pertanyaan saya gini Pak, saya bukan panitia hajat untuk ngawin orang di sorga, enggak, saya nggak bertanya itu. Saya bertanya, apakah ketika orang Kristen mati kakek-kakek nenek-nenek di sorga jadi kakek-kakek nenek-nenek atau kembali lagi seperti usia 30-40? Atau ketika orang Kristen mati bayi, apakah di sorga juga bayi juga atau jadi usia 30-40? Itu pertanyaan saya. Apa saya nggak bertanya di sana ada kawin atau enggak? Saya bukan prewedding, enggak. Silakan jawab aja itu dulu gitu loh. Yo, silakan Pak. Itu emang Anda tanya ke saya di sana masih jadi anak-anak muda. Emang saya tahu di surga? Tidak, itu urusan yang Maha Kuasa di sana. Di dalam Bible Pak ada enggak? Di dalam Bible ada nggak Pak? Kalau di dalam Al-Quran, saya jelaskan di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu akan, kalau seandainya mati kakek-kakek ya di dunia, nah di surga sana kembali 30-40-30-an gitu loh. Usia yang matang bagi laki-laki dan perempuan. Ada. Emang udah pernah lihat? Ada. Ya, kalau saya kan melihatnya dari Sabda Rasul. Loh, Sabda Rasul kan ngomong seperti itu. Ketika dia bercanda kan dengan nenek-nenek itu kan tentang bercanda dengan nenek-nenek ya Bang Abu ya, kalau nggak salah riwayatnya seperti itu ya, itu kan tidak ada nenek-nenek masuk sorga. Nah, Iya, terus nenek-nenek itu nangis gitu loh, nangis. Loh kenapa Rasulullah aku nggak bisa masuk sorga? Kenapa di sana nggak ada nenek-nenek? Semua usia produktif. Itu kata Rasulullah. Itu di dalam pemahaman keimanan kami. Nah, saya tanyakan di dalam keimanan Kristen, ketika Anda masuk sorga di sana berarti otomatis kembali lagi ke usia produktif atau tetap nenek-nenek atau bayi. Gitu loh. Silakan.
apa yang Tuhan ciptakan kepada kamu di dalam perut maupun di luar perut yang sudah berubah menjadi dewasa, itu bentuknya di sana seperti anak kecil. Oh, seperti anak kecil. Pak, Mati tua rugi, Pak. Dibangkitkan tua. Iya. Karena Bapak, kenapa gini? Karena Bapak ada bahasa di sorga mendapat 7 bidadari. Itu kan ruginya. Bukan 7, 72. Banyak. 72. Berarti di sorga berarti katanya kalau di sorga sibuk untuk memecahkan perawan bidadari. Iya, Betul, Pak. Betul. Enak, Pak. Itu, Pak. Itu nikmat, Pak. Nikmat, Pak. Enak, Pak. Nikmat itu, Pak. Daripada Nikmat. mati 80 tahun dimatikan dalam keadaan pakai tongkat, dibangkitkan pakai tongkat lagi. Kalau saya, Pak, Mati dalam keadaan jompo. Iya, di sana jompo lagi. Aduh. iya. Oh gitu ya. Saya senang ini sama Pak Johan. Begini teman-teman ya. Pak Johan ini kalau ada 6 orang seperti Pak Johan, saya naikkan semua di Komal, saya turun. Berarti itu surga ada Pak Johan, ada ini, ada kompleks Jopo itu. Apa nih? Iya, Ada makanya kompleks gitu. Jopo, di sana ini Jopo, ya kan? Ini anak muda di sini, Makanya. gitu kan? Makanya kalau di sorga Kristen itu mohon maaf Pak, kayak panti jompo, kerjaannya nyanyi-nyanyi mulu, kerjaannya muji-muji Tuhan. Capek Pak. Coba aja Bapak nih dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, Bapak nyanyi Di terus surga. haleluya, haleluya. Capek Pak. surga. Capek Pak. Di mana-mana di surga itu dia memuji dan memuliakan Tuhannya, bukan memuliakan yang lain-lain, perempuan dan lain-lain. Tuhannya di sana. Coba Orang saya yang cek. punya. Saya tes Bapak. Saya tes Bapak ya, saya tes Bapak dari mulai pagi sampai pagi lagi, Bapak muji-muji pelatihan ya, Pak. terus. Nggak usah tidur, muji-muji terus. Capek Pak. Capek. Pak, jangan Bapak bilang begitu. Bahasanya itu berbeda. Kalau Bapak kan Ya. sholat 5 waktu, ya, pagi, siang, sore, subuh. Gimana, Kalau Pak? kami, Bapak kan ada dikasih Jalan Platina 7. 5 waktu kan? Iya kan? Ya, itu kan di dunia. Kalau di sorga mah nggak usah sholat lagi, Pak. Di sorga itu Dengar. nggak, kami Muslim nggak sholat, Pak. Tapi Bapak Di dunia Bapak ini gini, Pak, kita orang Islam jangan- kita menanam Pak. Kita bersusah-susah dulu Pak, bersenang-senang kemudian di sana Pak. Kalau ente bersenang-senang di bumi, Betul. bersusah di sana Pak. Di sorga Ulang, Pak, ulang, Pak. itu disiksa. Ulang, Pak. Betul. Wih, lagi Pak, kalau lagi. bersenang-senang di dunia, bersenang-senang dahulu, baru di kemudian neraka. Nah itu ente Pak. Kalau di dunia ente nggak punya aturan, hukumnya cuma satu kasih. Nah itu masuk kuburan ente disiksa Pak. Karena nggak punya aturan Apa? di dunia. Bang Indra Mose. Apa? Saya izin sebentar, Pak Ya. Johan. Ya. Ya, saya udah lama pengen ngomong nih, Pak. Itu juga Bang Dewa Ya. pengen ngomong sebenarnya, cuman terkunci dia tuh. Jadi begini, Pak, di keimanan Bapak itu, Pak, di Bible Bapak disuruh memerintahkan Tuhan Bapak itu untuk mengumpulkan harta, yang mana harta itu adalah amal, Pak, untuk bekal ke surga. Nah, jadi di sini Bapak disuruh dengan melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan Bapak itu, ya, berbuat amal baik, apapun itu segalanya. Yang penting itu Bapak bisa mengumpulkan pahala, Pak, agar bisa menjadi bekal di surga. Nanti setelah di surga, Bapak tidak disuruh mengumpulkan namanya pahala-pahala lagi, Bapak. Bapak tidak perlu nyanyi-nyanyi, tidak perlu Bapak memuji-muji Tuhan, nggak perlu, Pak. Cukup di dunia saja, Pak. itu di Bible Bapak, gitu, Pak. Kalau Tapi nyatanya Bapak tadi mengatakan di surga tuh nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan lagi, itu apa? Nggak perlu, Pak. Di sana tidak ada lagi namanya dosa, Pak. Tidak ada lagi namanya dosa. Capek kalau gitu. Betul. Kalau Bapak tadi contohnya gini, Pak. Bapak meninggal dalam keadaan stroke. Maaf ya, Pak, ya, saya bukan mendoakan ya. Iya. Bapak meninggal dalam Amin, keadaan amin. stroke. Contoh, Amin. Bapak nanti kalau misalnya diwafatkan, dibangkitkan terus nanti Bapak ke surga, Bapak nggak dalam keadaan akhir Bapak di dunia, Pak. Bapak, iya, kalau menurut Islam Bapak akan dimudahkan, Pak. Makanya tadi ada dibilang dengan teman saya itu bahwasannya ada hadis Nabi, nenek-nenek itu marah. Kenapa? Karena diajak sama Rasulullah. Nek, tidak ada nenek-nenek di surga. Sampai nangis dia. Karena dia taat ibadah. Dia seorang ahli ibadah kalau menurut riwayatnya. Menurut Rasulullah seorang nenek-nenek ini adalah ahli ibadah.
Dia sampai diejein, nggak ada lo nenek-nenek di surga, Nek, katanya. Iya benar, sampai nangis, dia nangis. Baru dijelaskan oleh Rasulullah, nanti nenek akan berubah menjadi usia produktif di antara 30 hingga 40 tahun gitu, Pak. Kawinkan dengan Pak Ade gitu kan, kalau nggak ada suaminya. Ya. Tapi Pak, Ini anak pemburu janda. Dewa naik, Kalau Dewa saya coba gini. naik. Silakan Bang Dewa, Bang Iya, Dewa. iya. Bang Dewa silakan di pakar nih, Ya. pakar janda nih. Ini pakar nih, pakar. Kita diam. Apa yang mesti dibahas juga bingung gitu kan. Tadi masalah sunat dikatakan sebagai sunat itu adalah untuk keturunan Abraham. Kami bangga ya Pak Johan ya kalau kami dikatakan keturunan Abraham. Sementara Pak Johan tidak disunat, ternyata Pak Johan ini keturunan Fir'aun. Wajar kalau keturunan Fir'aun nggak disunat. Iya. Oh, Pak, Surga, Bapak surga. ini ngomong, Surga lagi. Bapak ini ngomong Dewa, begitu ngomong datang naik menyeleneh. Enggak Pak, ini bercanda Dewa. Kok Bapak baper sih, Bukan, gimana sih Pak? nggak ada bercanda di sini Pak. Kita gini Oh, bahasa gitu. kita. Kalau saya begini Iya, iya. aja, mau disunatkah, mau tidakkah, mau apakah? Kalau saya begini, bagaimana saya harus berbuat baik di dunia ini? Yaitu semua apa yang kita berbuat, kalau tidak ada kasih, tidak sempurna Pak. Kasih itu yang menyempurnakan kita, perbuatan kita. Iya. Ya. Saya Baik, tidak baik. mau kalau saya tidak mau membuat ini, kalau saya begini. Kalau you berkata seperti itu, saya akan berlomba terus bagaimana kita bisa masuk surga. Saya harus berbuat baik, ibadah saya menjalankan ibadah saya dan apa semua itu. Kalau orang saya ateis, tidak- Pak, kalau orang ateis yang berbuat kasih seperti itu, kira-kira masuk surga nggak, Pak? Menurut Oh, Pak? kasihnya apa? Ateis itu Ya. tidak mengenal adanya Tuhan. Kasihnya apa? Nah, sekarang Bapak kasihnya seperti apa, Pak? Jangan Bapak Contohnya, Pak? balikin ke kasihnya orang ateis. Ateis orang nggak beragama, tidak pernah mengenal Tuhan. Mau dia buat Iya. kasih kan, dia kebaikan juga nggak tahu surga apa enggak. Orang dia aja nggak mengenal penciptanya. Nah, sekarang Gimana kasihnya mau dari kita orang mengatakan dia Kristen, surga? kasihnya orang Kristen itu seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Oh, kita kasih, kita Iya, berbaik. seperti Kalau apa? kita begini, kita diajarin. Hmm. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seakal budimu, dengan segenap semua yang ada di kita. Nah, terus? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Itu kasih. Oke Pak, Kalau iya Bapak umat Muslim- cara mengasihi sesama manusia bagaimana Pak? Apa tingkah laku Bapak? Apa sikap Bapak terhadap manusia saja dulu Pak sementara ini? Bagaimana Anda Sikap mengasihi secara manusia? Kalau Bagaimana kita tingkah dan mengasihi sikap Bapak? manusia, kita rendah hati. Rendah hati. Oke, terus? Kita Apalagi, rendah Pak? hati. Kita Apalagi, Pak? berbuat baik kepada manusia, tidak apalagi? memandang muka, membantu. Apalagi, Pak? Saya maaf ya, saya menangani orang-orang sakit yang dimanapun saya berada, saya nggak pandang muka, mau Ya. itu Hindu, Islam, Oke. Kristen, Ya, saya oke. bela. Kalau kepada Tuhan sampai Pak, habis. kasih Itu kepada aja. Tuhan Pak. Kasih kepada Tuhan Pak. Kasih kepada Tuhan, melakukan kebaikan kepada Tuhan, jangan apa yang diajarkan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa semua melawan orang tua, apa semua itu Harus perintah. sunat, jangan makan babi. Kalau ya harus sunat. Kalau Tuhan Bapak memerintahkan harus pakai hijab bagi perempuan, itu Bapak langgar. Emang suruh Perintah pakai Tuhan, hijab? perintah Tuhan bersunat tuh. Bapak nggak baca kok 1 Korintus 11 nomor 6, Pak? Paulus Pak, itu. kalau kita lihat wanita, kudungannya itu adalah rambutnya. Ya itu kan perintah, Penutup Pak. Itu kepala kan dia perintah, adalah Pak. Itu rambut. perintah. Tidak boleh Itu makan babi. rambutnya. Kalau di kita Tidak boleh makan babi, tidak boleh Kudungan minum dia minuman adalah yang rambut, beralkohol. bukan kain. Bagaimana Bapak mengasihi Tuhan? Perintah Tuhan aja nggak Bapak ikuti. Makan babi Bapak akan masih kan? Loh, kan Bapak gini, Bapak prediksi di perintah firman itu Bapak mengkorek ke kita. Emang saya peminum? Saya tidak peminum, Pak. Saya minum Ya mayoritas Bapak, mayoritas. Buktinya Bapak banyak kok jangan bayar mayoritas Bapak. mayoritas. Teman-teman saya juga banyak, Pak, yang muslim, peminum, pemabuk, kafe, banyak. Kan itu perbuatan manusia. Kafe Itu mana, Pak? perbuatan mereka Kafe mana? sendiri Simpang Selaya? yang Simpang Selaya? dilakukan yang dilakukan di dunia,
perbuatan dia yang dilakukan dia, ya pertanggungjawabkan di atas. Makan babi, Bukan Pak. kita sama manusia. Makan babi. Saya harus Makan bicara, makan Pak. babi. Saya harus begini-begini. Makan babi, Apa? Bapak dihalalkan apa diharamkan, Pak? Makan babi. Pak, makan babi, yang doyan makan, yang enggak ya enggak. Ngapain Pak? Ngapain berbuat kasih Pak? Iya, itu Pak, ngapain berkasih, Pak? Bukannya di Bible Bapak. kasih kepada Tuhan, Pesundal Pak. Kita mendahului harus Bapak mengikuti masuk segala surga, Pak. perintahnya, Pak. Bang Erik, ngapain berbuat kasih? Bukankah di dalam Bible dia tertulis bahwa pesundal dan pemungut mendahului Makanya dengar dulu, Bapak kalau mau ngambil jangan cuma saya tiba. Saya nggak berani. Jelasin, Pak. Bahasa Bapak jelasin. Pak, Jelasin pesundal, Pak. mereka Pesundal, Pak. yang Jelasin. berbuat, Bapak kalah loh sama ibaratnya PSK yang ada di itu. Kalau dia, Pak, sudah bertobat, itu tobatnya benar-benar tobat, Pak, karena dia sudah melakukan yang jahat. Emangnya Itu. pesundal yang di Bible itu bertobat, Pak, masuk surga? Dia bertobat kah? Pak, di saya di firman ada namanya. Aku nanya, Dengar Pak, dulu. jangan ditanya balik, Jangan Pak. dulu, Itu sudah dengar bertobat dulu. belum? Itu perintah Tuhan, ya. Dia datang. Ingat nih, dia datang. Bapak makanya ini seorang penghakim nih, bahaya nih ya. Nih dia datang. Orang-orang imam-imam datang kepadanya, menyerahkan perempuan itu ketangkap berzina. Di zaman Musa, orang-orang ini kalau yang berbuat judal ini harus dilempar batu sampai mati. Dilempar batu, ya. Sampai mati. Tetapi Tuhan mengatakan, saya punya iman saya ya. Tuhan mengatakan, yang tidak berdosa, siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama. Ingat itu. Ya. Tapi dia tidak melempar karena mereka imam-imam besar itu dia mengaku dia juga nggak luput dari dosa. Pasti saya punya dosa. Salah lempar bahaya. Kenapa? Lempar bahaya, maksudnya Dia- kenapa, Pak? Karena mangga apa gimana? Dengar dulu, Pak. Dia datang, perempuan itu dia datang dengan hati. Dia bilang gini, adakah yang melempar kamu? Pulanglah. Dia tidak menghukum. Dia tidak menghukum. Pulanglah. Jangan engkau berbuat lagi. Itu perintahnya. Seorang pelacur kalau sudah bertobat, dia tidak akan kembali ke tempat yang dia asalnya dia berbuat seperti itu. Itu sorga apa tidak, Pak? Kalau dia berbuat itu, diampuni nggak dosanya? Sebentar, ini ada teman saya nih. Bang Ronald naik, Bang Ronald. Nanti biar Bang Ronald yang tampol Pak Johan sendiri aja. Enggak, silakan. Masalah sunat dan makan babi. Beliau ini Kristen yang taat, Pak Johan. Dia tidak makan babi, dia sunat, dia naikin. segala macam. Dia Kristen. Dia hanya mengikuti apa yang ada di Bible, Pak. Itu kata beliau. Ya, seperti itu ada satu pemuda, Pak, yang Pak Abu tahu kan, ada di satu Alkitab kan, seorang kaya waktu dia pertanyakan, saya sudah mengikuti perintahmu, ya kan? Pernah ada tuh, saya telah mengikuti perintahmu, apa saja perintah. Terus Tuhan bilang apa? Jualah semua harta bendamu, kasihlah kepada orang-orang miskin, kamu ikut aku untuk melayani. Berat. Orang kaya berat. Di situ dikatakan lebih baik onta masuk ke lubang jarum daripada manusia masuk dalam sorga. Itu perintah sedekah, Pak. Itu perintah sedekah. Tapi Bukan dia tidak mau manusia, melakukan. salah. Gimana sih baca Bible kok salah, lebih hafal gua. Gimana Pak Johan ini? Kalau Anda Lebih gini loh, mudah, kalau Anda baca lebih Bible, mudah kalau unta Anda masuk ke baca lubang Bible, jarum. Sebentar dulu, Bible-nya Pak. comot-comot. Bukan kamu tadi baca salah. Luruskan. Saya ngingetin. Ayatnya ya kan? salah, yang Bapak bacakan salah ayatnya. Pak. Itu, Bang. Gimana sih? Sikat, Iya, Pak Johan, iya. sikat mereka, sikat. Saya
Saya salah karena saya nggak pakai firman saya, karena gitu. saya baca firman. Dengar, saya baca firman bolak-balik, tapi hikmat Tuhan kasih saya. Tapi wajar seorang manusia punya kesalahan. Itulah kesalahan yang kita harus perbaiki, Bapak. Nah, Bukan gitu kita, Pak. Salah berarti ya. Bukan Sudah. kita buat kesalahan kita, Makasih banyak, kita argumen Nur Lela supaya Prabang. benar. Makasih Nggak banyak. bisa. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya salah ya salah. Tapi kalau Jujur, saya Pak, jujur, orang jujur. salah, orang seperti apa saya nggak mau ketawain, Pak. Seolah-olah Bapak tuh hebat. Ya. Maaf. Bukan Pak, Kalau bukan kita hebat di sini- Pak. Saya kalau saya mengingatkan enggak, ke Bapak. Dengar dulu. Itu bacanya Kita salah, bicara di tapi sini Bapak ngotot, ngeyel. tentang Gimana sih? Membahas kitab dengan santun. Saya menghargai Iya, kitab. bacanya Saya dari tadi- salah. Saya Enggak, gini. ngingetin, bacanya salah Pak. Bapak kan udah saya ngomong, saya salah, saya bilang kan. Iya, maaf, jadi udah nggak nggak usah diperpanjang. Jadi Bapak, Pak Dewa itu selalu, ini Pak Dewa kan? Bukan Selalu- Stephen. Bukan Pak. Stephen. Pak, ayat ini Oh, nggak Stephen. boleh, nggak bisa salah-salah dibaca Pak. Kalau salah bacanya, udah maknanya udah Kok beda baca Pak. ayat? Kok baca ayat salah? Betul kan saya Makanya bilang. tadi Bang Dewa Saya mau ada salah. meluruskan, mau Iya, mengkoreksi betul. kalimat yang ayat yang Bapak bacakan tadi gitu loh Pak. Betul, memang saya salah, saya ngerti, Yaudah, saya sudah disalahkan. makan itu tetapi kita kan saya izinkan nggak Bang Dewa untuk membahas. membacakan ayat tersebut gitu. Biar Iya. yang Iya, lain Pak. tidak salah pemahaman. Saya bersyukur firman saya dibaca oleh Pak Dewa. Jadi untuk mengingatkan saya kalau saya itu buka cuman Alkitab, karena itu cuman komik mungkin kalau Pak. saya buka Wajar, Alkitab, Pak. mungkin saya nggak salah-salah karena saya nggak mau. Saya minta hikmat Tuhan aja. Karena itu cuma Iya, buku iya. sejarah Saya minta Pak. hikmat Tuhan. Bukan kitab suci kalau menurut saya. Maaf ya Pak. Terserah Anda mau ngomong apa, tapi Ya kan saya saya sudah mengimani minta adalah maaf, ini Pak. kitab firman Tuhan saya. Anda mau ngomong apa, mau begini begitu, nanti Kalau kan memang kita firman berjuang, Pak. Tuhan, Paulus itu Ya, menuliskan kita- firman Tuhan apa menurut karangannya sendiri Pak Paulus itu Pak? Paulus. Iya, menuliskan surat-surat dia itu yang dia tuliskan tuh menurut firman Tuhan atau menurut karangan dia sendiri, Pak? Sementara Pak. dia masih dalam jeruji besi loh, Pak. Dalam satu Pak. bilik Pak dia menuliskan itu. Pak Paulus Nah, dulunya bukan orang baik. iya, banyak mengakui Pak. Dia sendiri Paulus. mengakui Pak. Dulu itu pembunuh orang-orang Kristen yang benci orang-orang Kristen. Tapi dia dibutakan. Dan dia dimelekan. Boleh Dan dia saya begitu. ngomong, Pak Johan? Dan dia boleh bertobat. ngomong sedikit, Pak Johan. Silakan. Nah, Silakan. ini sama Bang Dewa aja Jadi deh. begini, begini Pak Johan, kan sudah jelas bahwa Imamat 11 baca dari ayat pertama. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Jadi hukum haram dan tidak haramnya makanan itu ditujukan untuk orang Israel. Di situ bukan hanya babi, unta juga haram. Nah, Muhammad makan unta. Dan untuk kami yang manusia bukan keturunan Israel, tetapi keturunan Nabi Nuh langsung dari keturunan yang diselamatkan, kita tuh di kejadian 19 ayat 3 sudah jelas, semua binatang dapat kau makan, yang penting dia sudah tidak bernyawa. Jadi tidak ada haram-haramnya. Itu untuk makanan. Untuk sunat, kita baca lagi kejadian. Tuhan berkata kepada Abraham dengan jelas, ini adalah perjanjian kekal antara aku dengan keturunanmu. Keturunan yang di luar keturunanmu yang melakukan sunat adalah budak. Itu sudah sangat jelas, Pak. Jadi nggak usah dengar mereka. Buat teman-teman Islam, begini. Sekarang kan, Anda apologet datang mau meluruskan. Indonesia, Anda datang di sini mau Ya, meluruskan. bentar dulu, Pak. Oke, siap. Bentar, Oke, bentar, kita mulai bentar. topik Karena begini, enak Pak. ini. Karena Ada Mozart. begini, Pak, enggak, aku enggak ini, aku cuma mau sampaikan pesan aja begini. Sekarang kan Christian Prince kan lagi duet sama Ibu Sofiatul. Jadi mereka lagi menunggu yang muslim-muslim yang mau berdialog dengan mereka, ada translatornya semua lihat lengkap. Kabur. Kemarin sama Alwan kabur ke Siantin, ya. Kabur. Sama siapa? Ada yang Nasib kabur. Hamir kabur, ya. Ketika dibacakan ini Iya, apa? betul. Ayat Samuel. Ya. Pak ya. Bapak juga perlu tahu Samuel itu ya. berapa? Ya, Samuel berapa?
Nanti aku bawa Samuel juga, nanti jelas bahwa Tuhan yang Musa sembah beda sama yang Muhammad sembah Pak, kalau aku bawa Samuel juga. Jadi gimana Pak? Mau Ya bawa gimana? apa? Bapak mau Kita- meluruskan apa? Tadi mau Mana? meluruskan apa? Tadi kan Silakan, Bapak Pak. mengatakan kalau misalkan sunat itu adalah perjanjian kekal dari Ibrahim alaihissalam berikut budaknya. Bapak mau mengatakan kami budak, nggak masalah Pak, nggak masalah. Bapak mau mengatakan kami keturunan Abraham, nggak masalah. Yang penting jangan seperti Bapak keturunan Fir'aun. Fir'aun laknatullah jelas-jelas tidak disunat. Anda nggak Itu, Pak, boleh ya. Itu yang begitu, pertama. nggak boleh begitu. Fir'aun itu lebih kejam perbuatannya. Nggak Nah. boleh. Pak, Anda nggak baik. boleh bahasa seperti itu. Baik, baik, Ini Pak. udah terlalu melenceng jauh. Seburuk baik Anda Pak, saya jawab Pak. Seburuk-buruknya makhluk, sebejat-bejatnya makhluk itu bukan iblis Pak, bukan iblis. Tetapi seburuk-buruknya makhluk adalah manusia yang menyembah ciptaannya. Itulah seburuk-buruknya makhluk Pak. Lebih jahat daripada iblis. Begitu Pak ya? Iya, Nah, sekarang Iblis Pak, tidak mau sujud sama Adam. kita buat Sedangkan tema manusia aja. itu, tidak mau sujud sama Allah gimana? Kita buat tema aja Pak, begini Pak, kita buat tema aja. Apakah Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah? Nah kita korelasikan dalil-dalil. Bapak boleh dari Al-Quran, mau bawa dalil manapun, yang penting kitab suci, gitu kan? Bukan dari blog-blog ya, kitab suci yang jelas dalilnya. Kalau mau kita bahas sekarang Pak, karena begini Pak, di dalam Alkitab, mau Bapak buka Sefaria, Talmud, Yerusalem, apapun itu, Tuhan menunjukkan dirinya langsung kepada para nabi. Itu sudah sangat jelas. contohnya kepada siapa? Kepada Abraham gitu Pak. Contohnya Keluaran 33 ayat 11. Ini saya kasih dalil ya. Saya baca tenang. Ya, ada badapan ya. Bentuknya seperti apa? Dijelaskan nggak? Bentuknya dijelaskan nggak? Apa? Dengar ya, santai, nggak usah terguncang dulu ya. Keluaran 33 ayat 11 bunyinya begini. Dan Tuhan berbicara langsung dengan Musa, saling berhadapan satu sama yang lain, seperti seorang sahabat bicara dengan sahabatnya. Bentar Pak, itu masih dalil awal yang masih saya tahu. Saya sudah baca. Nggak usah dicela. Orang mau baca tuh nggak usah dicela. Saya sudah baca. Dan sebelum Tuhan lanjut. Bentar, sebelum Tuhan itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Nah itu dari Keluaran. Kita lihat dari kitab Nabi-Nabi 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, Tuhan menampakkan dirinya. Tetapi di dalam Al-Quran jelas bahwa Tuhan tidak pernah bisa menampakkan diri kepada para nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini ya, yang terakhir sekali dari inti semua ini, di dalam kitab Taurat itu sangat jelas ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, Tuhan menyuruh Harun melempar tongkatnya Harun di hadapan Firaun sehingga tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, tongkatnya itu orang Israel memasukkannya ke dalam tabut perjanjian dan tongkatnya bertunas. Tetapi di dalam Al-Quran cerita yang sama, kejadian yang sama, ceritanya berbeda. Bukan Harun yang melemparkan tongkat, tetapi Musa yang melemparkan tongkat dan tongkat Musa yang menjadi ular. Nah, itu sudah sangat berbeda dengan